Skuad Garuda akan menghadapi The Golden Star usai Indonesia menjadi runner-up Grup A, sementara Vietnam lolos menjadi juara di Grup B. Dalam setiap perlaga atau gelaran Piala AFF, Vietnam selalu menjadi rival sengit skuad Garuda. Nah, bagaimana tentunya peluang kita dalam menghadapi Vietnam besok? Kita akan membahas ya bersama dengan ini ahlinya. Ini ada Bung Akmal. Di sini ada Bung Akmal Marhali yang telah bergabung bersama kami di Studio BTV Semanggi. Terima kasih Bung Akmal sudah bergabung. Sama-sama bisa. Dan juga melalui sambungan virtual sudah ada Bung Anton Sanjoyo. Bung Joy, terima kasih telah bergabung bersama kami. Terima kasih, sama-sama Elisa. Nah ini kita masuk lagi ya, tapi sebelum saya mau lihat atau kita lihat bahas soal peluang Indonesia melawan Vietnam, kita flashback sebentar. Ini kita melihat permainan timnas Garuda kemarin di penyisihan Grup A. Anda melihatnya seperti apa Bung Akmal? Ya, yang pertama belum sesuai dengan ekspektasi. Kita para pemain kita masih banyak buang peluang, kemudian masih main sendiri dan masih banyak menampilkan ego dibanding permainan sebuah tim. Jadi belum pada performa yang kita harapkan. Jadi ini sangat berbahaya sebenarnya kalau berhadapan dengan Vietnam nanti di semifinal kalau tidak ada perbaikan. Laga melawan Vietnam ini saya menyebutnya ini drama Korea pastinya akan seru. Kenapa? Karena dua-dua tim ini dilatih oleh orang Korea. Ya kan, Sintayong melawan Park Hang-seo. Pak Hang-seo tidak pernah kalah sejak menangani Vietnam setiap berhadapan dengan Indonesia di berbagai kelompok umur. Sementara Sintayong adalah punya rekor belum pernah kalah setiap main di kandang di Indonesia. Baik itu main di Bali, kemudian di Stadion Cibinong, Pakansari sampai di GBK. Dari 6 laga kandang yang dimainkan oleh Sintayong, satu pun belum ada yang mengalami kekalahan. Oh, belum ada yang mengalami. Belum mengalami. Ini artinya catatan yang harus menjadi bumbu dari pertandingan Vietnam melawan Indonesia di GBK nanti. Oke, sebelum itu, tapi kalau kita melihat karakter dari pemain kita di babak penyisihan Grup A kemarin masih terlalu egois, masih belum bisa memanfaatkan peluang. Ini kayak memang akhirnya membuat kita belum bisa menjuarai Grup A kemarin. Bahkan banyak proyeksi gol yang harusnya kita lebih unggul, lebih banyak. Itu tidak kita dapatkan kemarin. Ya, ada dua masalah ya. Pertama, masalah penyelesaian akhir, di mana kita punya 82 peluang sepanjang penyisihan grup yang dimiliki nomor 2 di bawah Thailand. Thailand punya 89 peluang. Tapi tidak banyak gol yang mampu dicetak oleh timnas Indonesia kecuali berhadapan dengan Brunei Darussalam. Gitu. Nah, ini yang menjadi PR. Jadi lini depan, Spaso, Muhammad Rafli misalnya belum mencetak gol. Spaso 1 gol, Egy Maulana Fikri 2 gol, Dendi Setiawan 2 gol. Ini problem yang dihadapi di lini depan. Belum ada lini depan yang setajam misalnya punya strikernya dari Thailand, Terasil Dangda yang sudah mencetak 5 gol, atau Nguyen Dean, striker Vietnam yang sudah mencetak 3 gol. Nah, problem lagi di lini belakang. Dari 3 pertandingan yang sudah kita jalankan, kita selalu kebobolan kecuali melawan Brunei. 1 gol lawan Kamboja, 1 gol pula melawan Thailand, dan 1 gol melawan Filipina. Artinya lini depan kita juga masih bermasalah. Nah, ini bahaya kalau berhadapan dengan Vietnam. Vietnam kita lihat lini belakang mereka sangat tangguh sekali. Tadi dibilang belum ada 1 gol pun yang bersarang ke gawang Vietnam. 12 gol dicetak oleh Vietnam. Artinya Vietnam punya potensi untuk memporak-porandakan Indonesia di pertandingan leg pertama ini walaupun Indonesia main di kandang. Nah, oke, sebelum kita masuk porak-poranda itu, kita mau lihat catatan dari Bung Joy. Anda sendiri melihatnya seperti apa, Bung Joy? Sebelum kita lihat permainan Indonesia-Vietnam, tapi saya ingin mendengarkan catatan Anda di penyisihan Grup A kemarin. Ya, kalau dari Grup A kemarin tuh saya lihat masalah Indonesia ini akut ya. Akutnya gini, kalau ketemu tim seperti Brunei atau Filipina lah gitu ya, yang sejajar atau di bawah tuh confidence-nya luar biasa. Tapi kalau ketemu tim seperti Thailand atau Vietnam, itu confidence-nya tuh turun sampai ke 70%. Jadi dari 100% turun sampai 30%. Ini yang membuat menurut saya dari 6 laga final yang pernah dijalani Indonesia, bener ya 6 ya Akmal ya, 6 final Indonesia tuh nggak pernah Indonesia menjadi juara. Lebih karena kondisi mental yang mental yang tidak bisa percaya diri ketika satu di pertandingan penentuan final atau menghadapi tim seperti Vietnam dan Thailand. 20 tahun yang lalu tuh mental block Indonesia lawan Thailand. Yang lainnya Indonesia bisa melibas semuanya. Terus 10 tahun terakhir tambah lagi dengan
Vietnam. Dan Vietnam sekarang di Asia Tenggara ini sekarang yang tertinggi ranking FIFA-nya. Jadi confidence-nya itu memang luar biasa. Saya pernah berada di Saigon menyaksikan mereka bertanding, itu tidak mereka itu tampilnya 10-10, artinya kemampuan mereka 10 yang dikeluarin 10. Nah, Indonesia ini kalau keluar 10, kemampuan 10 tuh mainnya kalau lawan Kamboja, main lawan Brunei Darussalam tuh bisa gitu. Tapi ketika melawan Thailand atau melawan Vietnam, kemampuan 10 yang keluar cuma 5 bahkan 3 gitu loh. Nah, ini yang menjadi PR besar. Tadi yang catatan yang dibilang Akmal itu semuanya benar, karena menurut saya dari semua peluang yang didapat Indonesia itu harusnya lebih tinggi dari Thailand kalau dari presentasi golnya. Tapi akhirnya toh tetap Indonesia lebih rendah daripada Thailand. Padahal peluangnya menurut saya hampir sama. Tetapi memang penyelesaian akhir masih menjadi masalah. Nah, saya melihat kan nggak ada solusi nih selama 4 pertandingan di babak penyisihan. Saya melihat ada masalah ketika Sintayong mencoba memberikan solusi, menurut saya ada persoalan dengan bahasa. Penyampaian Sintayong masih belum bisa berbahasa Indonesia, masih selalu berbahasa Korea dan selalu diterjemahkan. Dari Sintayong melalui penterjemah ditangkap oleh orang Indonesia, gitu loh. Jadi bariernya untuk menangkap strategi Sintayong ini menurut saya masih menjadi problem besar, sehingga Indonesia belum punya solusi untuk menyelesaikan masalah satu, penyelesaian akhir yang sangat buruk. Yang kedua, menurut saya building up dari tengah, terutama dari tengah itu sudah bagus. Tapi ketika masuk di sepertiga akhir, itu tidak ada penyelesaian serangan. Entah itu shot on goal, entah itu crossing, entah itu shot off goal, tapi ada penyelesaian. Nah, ini kadang-kadang lebih banyak kehilangan bolanya di sepertiga akhir pertahanan lawan. Jadi catatan saya sejauh itu tidak terlalu bagus ya untuk menghadapi Vietnam, meskipun Indonesia main di GBK. Baik, Bung Joy, tadi kan kalau Anda katakan memang ini juga menjadi catatan Sintayong bahwa memang sebenarnya dia kecewa dengan permainan timnas Garuda melawan kemarin di penyisihan grup A, karena tadi ya penampilan yang tidak memuaskan, dengan anak-anak asuhnya masih saling egois satu sama lain, hingga peluang-peluang yang tercipta harusnya menjadi hasil di situ. Tapi kalau tadi kalau menurut Bung Akmal bahwa lini depan, lini belakang kita memang harus dipertajam lagi. Ini kalau kita lihat melawan besok dengan The Golden Star, Bung Joy, Anda sendiri melihatnya apa? Ini kan mungkin menjadi ujian yang sungguhan bagi Egy Maulana dan kawan-kawan besok. Mental juga harus diperkuat. Tapi Anda melihat lini mana lagi yang memang harus dipertajam, memperkuat, bahwa tadi Vietnam yang bakal all out dalam setiap pertandingannya? Saya kira lini depan ya yang terutama. Lini belakang menurut saya tidak terlalu oke, tapi fine lah, karena menurut saya lini tengah Indonesia itu punya pemain-pemain yang all out semuanya ya. Ada Rahmat Irianto, Mark Klok, kalau dalam kondisi terbaik juga pembantu pertahanan juga bagus, building up juga bagus. Marcelino Ferdinand meskipun gerakannya agak liar, dia juga agak rajin ya untuk membantu pertahanan. Jadi rasanya sih kalau belakang dan tengah tidak terlalu banyak masalah. Persoalannya justru di depan. Bahkan ketika pemain seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Spaso, Dendi itu mendapatkan peluang yang clean ya, yang bersih banget gitu. Konversinya menjadi gol tuh menurut saya tidak terlalu bagus. Dan ini yang menjadi persoalan. Kalau kita bisa menyerang dan tidak menghasilkan gol, pasti akan mendapatkan serangan balik yang lebih frontal. Karena Vietnam ini tipikalnya permainannya itu cepat dan mereka betul-betul mempertahankan daerahnya tuh inci per inci gitu, sentimeter per sentimeter mereka akan mati-matian. Jadi kalau tidak all out melawan Vietnam, dan ini kesempatan terbaik Indonesia untuk meraih poin karena main di GBK. Kalau main nanti di Hanoi atau di Phnom Penh, saya tidak terlalu yakin. Bahkan saya cenderung pesimis. Tapi ini kesempatan terbaik di mana? Di GBK untuk Indonesia bisa menang, tapi harus betul-betul all out, mati-matian, keluarkan semuanya, dan harus bisa mengatasi triki-trikinya pemain Vietnam yang selain mereka physically sangat kuat, juga mereka tricky ya. Banyak sekali kecerdikan dan tanda kutip kelicikan yang mereka biasa mainkan. Bagaimana menurut Anda,
Bung Ya, Akmal? kalau bicara ranking kita kalah dari Vietnam. Vietnam ini negara Asia Tenggara yang rankingnya di 100 FIFA 96. Kemudian Indonesia 151. Dari sisi ranking kita kalah. Sementara di Asia Tenggara Di Asia Tenggara saat ini Vietnam nomor 1, Nomor satu. kemudian Indonesia nomor 5. Itu sudah menggambarkan betapa kekuatan kita jauh dari Vietnam. Tapi ada satu hal yang menggembirakan mungkin buat kita senang gitu. Bicara rekor pertemuan misalnya. Rekor pertemuan 25 kali bertemu sejak tahun 1991, Indonesia unggul atas Vietnam. 8 kali menang, 10 kali imbang dan 7 kali kalah. Sementara untuk kaitannya dengan Piala AFF kita juga unggul gitu. Kita di Piala AFF 10 kali pertemuan, 3 kali menang, 6 kali imbang, hanya 1 kali kalah lawan Vietnam. Satu-satunya kekalahan dari Vietnam itu terjadi pada Piala AFF pertama pada 1996 di perebutan tempat ketiga, kita kalah 2-3 dari Vietnam. Itu satu-satunya kekalahan. Nah, selebihnya yang menarik ini yang bisa menjadi bekal mungkin buat mengangkat motivasi para pemain kita berhadapan dengan Vietnam adalah 2 kemenangan yang diraih diantaranya adalah di partai semifinal. Pertama tahun 2000 kita menang 3-2 lewat perpanjangan waktu di semifinal. Ketika itu 3 gol, 2 gol dibuat oleh Gendut Doni dan 1 gol dibuat oleh Setan Nurdiantoro. Kemudian di semifinal 2016 kita menang dalam 2 leg. Leg pertama kita menang 2-1 di Stadion Pakansari Cibinong lewat gol, ketika itu gol cetak oleh Han Sambu dan Boas. Kemudian di partai kedua di Vietnam di Mai Dinh kita seimbang 2-2 dengan gol yang cetak oleh Lili Pali dan juga Manahaty Leskusen. Artinya ini modal sebenarnya buat kita, ada catatan bagus kita bisa menang lawan Vietnam. Cuma permasalahannya Eliza adalah dalam 10 pertemuan terakhir Indonesia hanya mampu sekali menang lawan Vietnam. Nah itu masalahnya. Oke, kita jeda dulu ya. Tadi walaupun ini sepertinya udah diangkat terus dibanting lagi sama Bung Akmal, tapi kita tetap harus optimis di sini. Ada paling tidak ada sebuah cahaya cahaya di kegelapan. Di kegelapan itu yang kalau Bung Akmal katakan berarti masih ada peluang. Masih ada. Seberapa besar peluangnya kita akan membahas